Assalamualaikum. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Ayu Verona. Hari ini saya mau buat cemilan, bisa juga dijadikan sebagai ide jualan. Ini adalah bolu pisang mini. Rasanya dijamin enak, teksturnya padat, dan rasa pisangnya berasa banget. Bahannya sangat hemat karena kita hanya menggunakan 1 butir telur saja. Nah, kira-kira seperti apa cara pembuatannya dan apa saja bahan-bahan yang saya gunakan? Ikuti video ini sampai selesai. Bagi yang baru mampir ke channel ini, saya ucapkan terima kasih dan dukung selalu dengan cara like, subscribe, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan koleksi video selanjutnya. Terima kasih. Langkah pertama, siapkan dulu cetakannya. Saya menggunakan cetakan mini berbentuk bunga seperti ini. Ini kita oles dulu tipis-tipis menggunakan minyak sayur atau minyak goreng. Dioles semuanya agar nanti adonannya tidak lengket. Setelah selesai, disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, panaskan kelakat atau kukusan. Jadi nanti setelah adonannya jadi, kelakatnya sudah panas dan siap digunakan. Siapkan 160 gram pisang. Di sini saya menggunakan pisang uli, boleh menggunakan pisang Ambon, pokoknya pisang yang manis dan sudah sangat matang. Kita haluskan terlebih dahulu, bisa menggunakan garpu atau menggunakan sendok nasi. Setelah selesai, sisihkan. Siapkan 1 butir telur di dalam wadah. Kemudian masukkan 150 gram gula pasir, 1/4 sendok teh soda kue, dan 1/4 sendok teh baking powder. Lanjut, ini kita aduk sampai gulanya larut dan warna adonan sedikit memutih. Setelah gula larut, sudah bisa kita masukkan tepung terigu sebanyak 200 gram. Ini tepung terigu protein sedang. Kemudian kita aduk beberapa saat. Selanjutnya, masukkan pisang yang tadi sudah kita haluskan. Kemudian, masukkan 1 saset susu kental manis rasa vanila. Tambahkan 100 ml minyak sayur atau minyak goreng. Lanjut diaduk sampai benar-benar tercampur rata. Agar lebih mudah saat mencampurkan, bisa menggunakan spatula. Kurang lebih seperti ini ya, ini sudah selesai dan bisa dimasukkan ke dalam plastik segitiga agar mudah saat memasukkannya ke dalam cetakan. Tuangkan ke dalam cetakan kurang lebih sebanyak setengah bagian saja. Nah, kira-kira seperti ini, nanti bolunya akan mengembang. Kita isi semuanya sampai selesai. Setelah selesai, dihentak-hentakan cetakan agar adonan ini bisa padat dan rata, serta jika ada udara yang terperangkap di dalam adonannya bisa keluar. Lanjut kita kukus. Ini kukusannya sudah panas, uapnya sudah banyak ya. Kita kukus selama kurang lebih 15-20 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 20 menit dikukus, kita buka tutup kukusan atau kelakat. Nah, ini cantik sekali ya, bolunya sudah tinggi mengembang, sudah matang dan bisa dikeluarkan dari dalam kelakat. Lanjut, kukus yang lain dengan cara yang sama. Ini dia hasil bolu pisang mininya. Kita keluarkan dengan cara ditekan-tekan seperti ini, kemudian bisa kita keluarkan. Nah, cantik sekali bukan motifnya? Keluarkan semua bolu dari dalam cetakan dan tata di piring saji. Nah, ini dia hasilnya. Sekarang sudah bisa kita beri topping berupa glaze coklat. Untuk resep glaze coklatnya bisa cek pada sudut kanan atas atau bisa cek pada kolom deskripsi. Nah, ini dia hasilnya. Bolu pisang mini sudah jadi. Sudah bisa kita sajikan untuk keluarga atau bisa juga untuk ide jualan. Bahannya juga gampang, hanya menggunakan 1 butir telur saja. Untuk 1 adonan ini bisa menghasilkan 20-22 potong bolu pisang mini. Langsung kita coba saja yuk. Ini saya mau coba 1. Untuk penampilannya cantik ya. Tekstur dalamnya juga lembut, padat juga. Kemudian aroma pisangnya berasa. Bismillah. Enak, manis, manisnya pas, tidak terlalu manis. Nah, ini seratnya halus. Ada corak-corak pisangnya juga, jadi membuat warnanya lebih cantik. Untuk takaran manisnya sudah pas, tapi jika tidak ingin terlalu manis boleh dikurangi. Nah, ini coraknya cantik ya, ada kuning-kuningnya. Untuk cetakannya nggak harus cetakan seperti ini ya.
Pokoknya ini dijamin enak deh. Recommended, silahkan dicoba. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Ayu Verona. Hari ini saya buat putu ayu motif semangka yang ukuran mini. Jadi ini nanti pakai cetakan putu ayu yang kecil-kecil saja. Bisa dijadikan sebagai ide jualan atau sekedar untuk cemilan di rumah. Cara buatnya gampang, bahannya sedikit tetapi dapatnya banyak. Nah, kira-kira seperti apa cara membuatnya? Ikuti video ini sampai selesai ya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan koleksi selanjutnya. Terima kasih. Kita siapkan cetakan putu ayunya terlebih dahulu. Saya menggunakan cetakan seperti ini. Ini kita oles dengan minyak goreng tipis-tipis saja. Setelah selesai dioles semuanya, kita sisihkan terlebih dahulu. Panaskan kukusan. Jika tutup kukusannya datar, jangan lupa melapisi dengan kain atau serbet agar air kukusan tidak jatuh ke dalam adonan. Siapkan wadah. Masukkan 2 butir telur utuh. Kemudian 175 gram gula pasir dan 1 sendok teh SP. Boleh pakai TBM atau valet, silakan pilih salah satu. Kemudian ini kita mix sampai putih, kental dan berjejak, kurang lebih selama 3-5 menit saja dengan kecepatan mixer paling tinggi atau sesuaikan dengan mixer masing-masing. Setelah putih, kental dan berjejak, matikan mixer. Masukkan 200 ml santan. Ini dari kemasan kecil santan instan ukuran 65 ml ditambah sedikit air. Ini diaduk sekedarnya saja karena nanti kita akan memasukkan tepung. Kemudian masukkan tepung sebanyak 200 gram. Ini saya masukkan dalam 2 tahap. Dicampurkan sampai merata, sampai tidak ada yang bergumpal. Selanjutnya masukkan setengah sendok teh garam halus. Masukkan juga 1/4 sendok teh vanili bubuk. Kemudian ini dicampurkan lagi sampai benar-benar merata. Gunakan teknik aduk balik atau aduk lipat dan pastikan tidak ada cairan yang mengendap di dasar wadah agar bolunya tidak bantat. Jika adonannya sudah rata, ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Setengah bagian adalah adonan utama, 1/4 bagian diberi warna merah, dan 1/4-nya lagi diberi warna kuning. Untuk adonan utama saya berikan beberapa tetes pasta pandan, atau boleh jika ingin menggunakan warna hijau. Selanjutnya ketiga adonan ini akan dimasukkan ke dalam plastik segitiga agar nanti mudah saat memasukkan ke dalam cetakan. Nah, sekarang sudah siap untuk dimasukkan ke dalam cetakan. Sebelum memasukkan adonan ke dalam cetakan, taburi dulu dengan sedikit biji selasi. Kemudian masukkan warna merah, kurang lebih 1/3 bagian saja. Kurang lebih seperti ini. Kemudian dihentak-hentakan sedikit untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan. Kemudian kita timpa dengan warna hijau. Tidak perlu diisi sampai penuh ya, karena nanti kue putu ayunya akan mengembang. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian jangan lupa lagi dihentak-hentakan. Lakukan cara yang sama untuk yang berwarna kuning. Lanjutkan sampai semua cetakan berisi adonan. Setelah semuanya selesai, jangan lupa dihentak-hentakan dulu cetakannya sebelum kita masukkan ke dalam kukusan. Kukusannya sudah panas dan sudah siap untuk digunakan. Masukkan cetakan adonan ke dalam kukusan satu persatu. Ini akan kita kukus kurang lebih 10-15 menit menggunakan api kecil saja. Jangan gunakan api besar karena kita tidak membuat bolu mekar. Setelah 15 menit dikukus, buka tutup kukusan. Ini sudah matang ya, sudah bisa dikeluarkan dari dalam kukusan. Nah, ini dia hasilnya dan cara mengeluarkannya gampang sekali. Kira-kira seperti ini. Jika adonannya mengembang dengan sempurna, maka adonan tidak akan lengket di dalam cetakan. Nah, ini dia, cantik sekali bukan? Keluarkan kue putu ayu yang sudah matang sambil menunggu adonan yang lain yang sedang dikukus. Kukus semuanya sampai matang. Nah, ini dia hasilnya. Sudah selesai semua dikukus. Cantik sekali ya. Ada warna merah dan ada warna kuning dengan motif semangka. Ini dijamin super lembut, baunya juga wangi.
Dengan 2 telur saja hasilnya jadi sangat banyak. Cocok banget jadi ide jualan atau sebagai sekedar cemilan di rumah sambil bersantai dengan keluarga. Ini saya mau coba ambil satu. Ini super lembut, seratnya halus, ini empuk sekali. Bismillah. Enak. Manisnya pas, lembut, nggak ngebosenin, nggak bikin enek. Ini empuk banget ya. Waduh, nggak berhenti nih. Pokoknya ini enak banget, dijamin bakalan suka. Jadi supaya bagian bawahnya tetap cantik, waktu mengukusnya tidak perlu api besar, makanya bawahnya jadi mulus. Oke, silahkan dicoba di rumah ya. Semoga suka dengan ide jualan kali ini. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Ayu Verona. Hari ini saya buat ide jualan nih, namanya bolu jelita. Rasanya enak, teksturnya juga lembut, cocok untuk dijual, bahannya juga simple. Nah, mau tahu bagaimana cara membuatnya? Ikuti video ini sampai selesai ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan koleksi selanjutnya. Terima kasih. Nah, ini dia hasilnya. Bolu jelita sudah siap untuk dihidangkan atau bisa jadi salah satu ide jualan. Rasanya enak, manisnya pas, dan teksturnya lembut. Oke, silakan dicoba di rumah ya. Semoga menginspirasi dan berguna. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum.